Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel RVFLI. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan dan selalu menjadi pribadi yang berbahagia. Pada kali ini saya akan membahas tentang filter pemikiran. So, tanpa perlu berbasa-basi lagi, let's begin. Sekedar informasi, saya membuat video di YouTube tujuannya hanya untuk membagikan sedikit ilmu yang saya punya. Dan semoga penonton video saya bisa bijak dalam menanggapi setiap video yang saya buat. Kalian bisa mengambil hal-hal positif dalam setiap video saya, dan jika terdapat beberapa kesalahan atau hal yang menurut kalian tidak wajar, atau bahkan tidak pantas, maka jangan diikuti dan segera beritahu saya melalui kritikan maupun saran yang bisa kalian kirim via komen atau via sosial media official RVFLI. Mengapa saya mengatakan demikian? Saya mengatakan demikian karena setiap manusia tentunya tak luput dari yang namanya kesalahan. Maka dari hal tersebut, saya mengatakan demikian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Oke, terima kasih dan mari kita lanjutkan pembahasannya. Filter pemikiran. Ini mungkin merupakan materi atau topik yang saya buat sendiri dan mengambil referensi dari beberapa buku self-development yang pernah saya baca. Menurut saya, filter pemikiran ini adalah hal yang sangat penting untuk diketahui dan diterapkan dalam hidup setiap insan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dengan menerapkan filter pemikiran, kita bisa mengambil keputusan secara tepat untuk suatu problematika yang sedang kita alami. Dan juga dengan filter pemikiran, kita juga bisa mempunyai landasan atas apa yang akan kita lakukan, sekaligus bisa menilai suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Oke, untuk itu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan filter pemikiran? Filter pemikiran merupakan satu lapisan atau standar yang kita gunakan ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang memerlukan tanggapan atau ketika dihadapkan pada suatu problematika yang mengharuskan untuk mengambil keputusan secara tepat. Filter pemikiran ini adalah hal yang perlu dipahami secara menyeluruh. Jadi ketika kita dihadapkan oleh satu problematika, maka kita harus bisa menilai dan menganalisa masalah tersebut. Benar kan? Lalu ketika Anda sudah menganalisa hal tersebut, Anda kemudian memberikan tanggapan atau argumen Anda yang Anda rasa sudah benar dan Anda sangat yakin dengan pendapat Anda. Itu merupakan hal yang sedikit keliru. Harusnya sebelum Anda dihadapkan pada satu problematika, Anda jangan menilai sesuatu dari point of view Anda saja. Seharusnya Anda menilai dan menganalisa hal tersebut dari semua sudut pandang, sehingga Anda bisa mengetahui semua kemungkinan yang terjadi atas konsekuensi dari setiap jawaban dari setiap sudut pandang. Hal ini dinamakan perspektif, atau cara kita melihat suatu hal dari seluruh sudut pandang. Lalu ketika Anda sudah melihat dari segala sudut pandang, Anda jangan langsung mengatakan jawaban atau tanggapan teman-teman dari segala sudut pandang tersebut. Yang Anda harus pertanyakan lagi adalah, atas landasan apa sih yang mendasari jawaban atau argumen dari setiap sudut pandang? Nah, bagian ini yang saya maksud filter pemikiran. Kita tidak cukup hanya melihat suatu hal dengan sudut pandang orang lain dan langsung mengikuti sudut pandang mereka. Kita harus bisa memfilter lagi dengan mencari tahu atas landasan apa sih jawaban menurut orang lain tersebut. Contoh, ketika terjadi suatu problem dan Anda mencoba melihat dari segala sudut pandang yang ada, namun setelah Anda melihat dari segala sudut pandang, landasan filter pemikiran mereka berbeda-beda. Mulai dari ada yang menggunakan landasan pemikiran berdasarkan prasangka pribadi, pengalaman, data dan fakta, prinsip hidup, fanatisme, dan lain sebagainya. Contoh lainnya lagi seperti foto dan bingkai. Jika foto lebih besar daripada bingkai, maka kedua benda tersebut tidak akan bisa disatukan, atau sering disebut tidak cocok. Begitu juga sebaliknya, jika fotonya kecil dan bingkainya lebih besar, maka sama saja kedua hal tersebut tetap tidak akan bisa bersatu. Maka dari hal tersebut, gunakanlah bingkai sesuai dengan ukuran fotomu, agar fotomu bisa terpampang dengan tampilan yang baik. Mungkin dengan pengembaraan penjelasan yang sudah saya katakan tadi, bisa membuat Anda sedikit paham mengenai filter pemikiran ini. Semoga topik yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Jika kamu mempunyai kritik saran terhadap channel ini, tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Saya RVFLI, see you in the next video.